Haleluya, Shalom. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan sedikit perkongsian tentang satu perkataan, yaitu penolong atau penghibur. Mari kita langsung membaca di dalam kitab Injil Yohanes, pasal 14, ayat 16. Ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada yang menggunakan ayat ini untuk merujuk kepada seseorang, pemimpin ataupun tokoh agama. Pendapat atau kesimpulan sedemikian tidak benar. Coba baca ayat ini sungguh-sungguh. Pertama, di ayat ini jelas menyatakan penolong itu akan menyertai mereka untuk selama-lamanya. Selama-lamanya artinya kekal hidup. Jika pandai mati, bagaimana dapat dikatakan Ia menyertai selama-lamanya? Siapa tokoh atau nabi yang tidak mati? Tidak ada, bukan? Semuanya sudah mati. Jadi penolong dalam ayat ini tidak merujuk kepada seseorang tokoh atau nabi. Yang kedua, penolong itu bukan manusia. Belajar Alkitab itu sering saya katakan tidak boleh mengambil satu ayat kemudian dijadikan suatu ajaran. Kita kena baca seluruhnya, baca dengan jujur juga. Jadi kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 17, apakah yang dikatakan di situ? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah lanjutan daripada ayat 16 yang kita baca tadi. Jadi penolong itu adalah roh kebenaran. Dan kalau kita lanjutkan lagi pembacaan kita dalam pasal 14 ayat 26 ini, maka roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah, Roh Yesus, Roh Tuhan. Kita ambil satu contoh ayat dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi penolong ini bukan manusia. Yang ketiga, di ayat 17 tadi menyatakan juga penolong ini tidak dapat dilihat dan tidak dikenal oleh dunia atau orang dunia. Hanya orang tertentu yang dapat melihat dan mengenal, yaitu orang yang dimana penolong atau roh kebenaran ini diam di dalamnya. Jadi sudah tentulah di mana Roh Kudus diam, maka orang itu sudah tentu mengenal Roh Kudus. Jadi ini juga menjadi poin yang keempat, bahwa penolong ini diam di dalam umat Tuhan. Ini merujuk kepada Roh Kudus yang diterima oleh umat Tuhan yang benar. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Di situ mengatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dan yang kelima, penolong ini akan mengajar kita seturut atau selari dengan firman Tuhan atau ajaran Tuhan. Di dalam ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh
Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penolong ini yaitu Roh Kudus diam di dalam kita itu, dia akan membantu kita, menggerakkan kita, sehingga kita diajar untuk taat firman Tuhan. Jika ajaran itu bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahkan anti Yesus, maka itu bukanlah Roh Kudus ataupun penolong atau penghibur tadi. Jadi saudara dan saudari, itulah 5 ciri sekurang-kurangnya yang kita dapat lihat dalam pembacaan kita dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 tadi tentang penghibur atau penolong ini. Begitulah sedikit perkongsian firman Tuhan. Penolong, penghibur itu tidak lain adalah Roh Kudus yang Allah curahkan di dalam hati kita, diam di dalam kita, jadi menyertai kita untuk selama-lamanya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Tuhan memberkati semua. Haleluya.